Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marilah tali pengajian kita ini kita awali dengan membaca qasidah burdah. Mudah-mudahan duduknya kita, niat iktikaf kita akan dihitung ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbuah pahala, mendapat ridha Allah. Harapan kita yang pertama mudah-mudahan keluar dari majlis taklim musholla al-muwahhid ini segala dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan mudah-mudahan kita akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat di dunia wal akhirah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Muhammadun sayyidul kauni wa saqalain wal fariqaini min urabin wa min ajami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Nabiyuna al-amiruna ibana ahadun abara bi kaulina minhu wa la nabi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Wal habibul ladzi turja syafaatuhu likulli haulin minal ahwani muqtahami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Hamdan lillah wa syukran ala ni'amillah, salatan wa salaman ala rasulillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Adba'tu ghadabakum bila ilaha illallah wa anslabtu ridakum bila ilaha illallah.
yang saya hormati, yang saya muliakan, para orang tua, para pinisepuh, tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah musalla al-muwahhidin, yang mudah-mudahan walaupun tidak disebutkan satu persatunya, mudah-mudahan kita semuanya yang hadir di mushola yang kita cintai ini, kita senantiasa dirahmati, diberkahi dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Marilah yang pertama kali kita kembali bersyukur kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada ba'da maghrib ini Allah begitu sangat sayang sama kita, masih memilih kita sebagai hamba-hamba Allah yang taat kepada Allah, masih dianugerahkan kepada kita rahmat-rahmatnya, dan masih diberikan kepada kita berbagai macam nikmat-nikmatnya. Saat ini atau hari ini, malam hari ini, nikmat yang masih kita nikmati, yang masih kita rasakan adalah nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, dan dua nikmat yang sangat berharga buat kita, yang dua nikmat ini akan kita bawa di hadapan Allah, yaitu nikmat iman dan nikmat Islam, yang alhamdulillah semua nikmat yang Allah berikan kepada kita dapat kita gunakan, kita manfaatkan dan kita pakai untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan rangkaian ibadah-ibadah yang telah kita lakukan, ibadah-ibadah yang sedang kita perbuat, dan ibadah-ibadah yang akan kita niatkan dengan niat-niat yang baik, mudah-mudahan seluruh ibadah kita diterima dan mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salatuhu wa salamuhu, salam salam disampaikan kepada uswatun hasanah kita, kepada idola kita, panutan kita, imam rumah wajul karamah, imam dunia wal akhirah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berikut keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, termasuk kita sebagai umatnya yang saat ini kita sedang berjuang untuk menggali dan menghidupkan sunnah-sunnahnya. Di antara sunnah Rasulullah yang kita hidupkan adalah duduk silaturahim dan duduk taklim pengajian. Mudah-mudahan dengan perjuangan kita, dengan niat dari rumah untuk menghidupkan sunnah Rasul, silaturahim dan taklim pengajian ini kelak di yaumil qiyamah nanti kita akan dikenal oleh Rasulullah SAW, akan diakui sebagai umatnya, dan akan mendapatkan syafaat ujmanya Rasulullah SAW. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang saya hormati, bapak-bapak, ibu-ibu yang saya muliakan, sebelum kita mengkaji kitab ini, mohon keikhlasan kita baca Fatihah. Mudah-mudahan berkah dan karamah Fatihah kajian malam hari ini mudah-mudahan akan menjadi ilmu yang bermanfaat di dunia wal akhirah. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin shalih ma'assalamah wal barakah wal maghfirah wa hasil maksud bil qabul ila hadrat Rasul Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ibni Abdillah wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi, khususan al-mar'u al-maghfurlah mama jamasturah bin mama amsal surihim wa kurihim, khususan al-habib Syekh Sari Marandas usurihim wa kurihim, khususan al-habib Shalih bin Musa al-habib Sari Tanggul usurihim wa kurihim, khususan al-habib Abdurrahman bin Ahmad Segaf usurihim wa kurihim, khususan al-habib Hamid bin Alwi bin Hulatas usurihim wa kurihim, khususan al-maghfurlah ya Haji Ahmad Syekh bin Haji Siad wa yu'inu alaina bi barakatihim wa asrarihim wa anwarihim bid din wa dunya wal akhirah bi sirril Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahu ta'ala wa an Mu'az bin Jabal radhiyallahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'allamul ilma fa inna ta'allamahu lillahi khasyah. Pada pertemuan malam hari ini kita masih menyambung pada pertemuan yang lalu tentang keutamaan taklim pengajian atau yang kita kenal dengan duduk taklim pengajian, ngaji. Ini ada hadis Nabi kita Muhammad SAW tentang bagaimana luar biasanya orang yang datang ngaji. Nanti mudah-mudahan kalau kita sudah paham dan tahu tentang ini langsung dari Nabi kita Muhammad SAW, kita akan senantiasa gairah, semangat untuk terus menghidupkan pengajian dimanapun kita hidup, dimanapun kita berada, khususnya di mushola kita ini, karena pengajian ini adalah bagian dari syiar agama Islam. Ini hadis ini datangnya dari Mu'adz bin Jabal. Beliau berkata, qala Rasulullah SAW, kata Mu'adz bin Jabal bahwa Nabi pernah bersabda, pernah berkata, ta'allamu ilma, kata Nabi, carilah ilmu, carilah ilmu. Fa inna ta'allamahu lillahi khasyah, karena sungguhnya kalau kita nyari ilmu lillah, lillah itu karena Allah. Nah, kalau kita datang ngaji, pengajian, taklim, niat hatinya lillah untuk mencari ridho Allah, maka itu kata Rasul khasyah, dihitung sama juga takut kepada Allah. Mungkin khasyah ini kata yang baru kita dengar, khasyah ini adalah rasa takut. Itu kan Allah punya neraka dan punya surga. Kenapa Allah ciptakan neraka dan Allah ciptakan surga? Nah, ini supaya orang ini punya rasa takut. Kalau dia masuk neraka pasti akan diazab, disiksa. Kalau dia masuk surga akan mendapatkan nikmat yang sangat luar biasa. Nabi Adam alaihissalam itu pernah hidup di surga. Enak nggak? Enak, luar biasa. Tapi Nabi Adam ini punya kesalahan satu. Jadi Nabi Adam kenapa dikeluarkan dari surga? Punya kesalahan satu, cuma satu. Apa itu kesalahannya? Dia melanggar perintah Allah. Cuma satu. Kata Allah dalam Al-Quran, la taqraba hadhihi sajarah. Hai Adam dan Hawa, kata Allah, la taqraba, jangan kamu deketin nih, kamu berdua, hadhihi sajarah, pohon ini. Cuma jangan deketin doangan. Jangan dideketin, jangan deketin. Melanggar perintah Allah. Itu kalau kita melanggar perintah Allah, pasti ada langgaran-langgaran atau perintah yang kita terus hajar. Nah, Nabi Adam dan Siti Hawa karena melanggar perintah Allah, satu yang Allah larang, dikeluarkan dari surga. Berapa kesalahannya, dosanya? Cuma satu. Lah kita punya kesalahan banyak, dosa kita kan banyak ya. Pengen masuk surga, yang atu aja dikeluarkan dari surga. Kita yang banyak dosanya pengen masuk surga.
Coba tanya dah. Ini kita mah bahasanya bahasa yang enak aja. Ada orang yang nggak pernah sholat, preman lagi dah. Sholat enggak, puasa enggak, wah pokoknya mah jauh dari Allah dah. Kita anggap wah ini mah kita anggap ya, ini orang mah masuk neraka ini. Itu tiap hari nggak pernah sholat, nggak pernah puasa ke Ramadan, pokoknya galak luar biasa. Nah tanya sama dia, bang, nanti kalau mati pengen masuk surga apa neraka? Apa jawabannya? Apa jawabannya? Surga tuh. Yang banyak maksiat aja, yang banyak dosanya, yang nggak pernah sholat, yang nggak pernah puasa Ramadan, kalau dia mati pengen masuk surga tuh. Karena memang manusia itu punya feeling, walaupun dia nggak pernah ibadah, wah luar biasa hidupnya dah jauh dari Allah, tetap aja harapan dia pengen masuk surga tuh. Jadi kalau kita pengen masuk surga, takut pasti masuk neraka. Itu orang yang tadi kita tanya, orang yang nggak sembahyang, orang yang nggak pernah puasa Ramadan, dia nggak pernah, yang punya hidupnya maksiat lah. Ditanya, bang takut nggak masuk neraka? Takut nggak? Takut, pasti takut. Nah, takutnya orang masuk neraka itu kalau kita duduk di pengajian nih, itu niatnya lillahi ta'ala, sama juga kita takut kepada Allah. Dalam keterangan nanti ada penjelasannya tentang bab khosyah. Siapa yang takut kepada Allah, kita kan hidup sehari semalam 24 jam. Ada 1 menit atau 1 detik kita ngerasa takut, ada takut nih, pokoknya takut aja. Ya Allah, umur saya udah tua, kemudian dosa kita banyak, ibadahnya kurang. Takut ya Allah, nanti kalau saya mati bagaimana ya? Ada perasaan takut tuh. Nah kalau ada muncul perasaan itu takut kepada Allah, maka Allah ampuni dosa-dosa kita. Karena kita punya perasaan takut. Kan kadang-kadang kita punya perasaan gitu. Kita mau tidur nih, ya Allah ini saya lagi sakit nih, sakit ini takut. Pas kita tidur ajal kita nyampe, diambil nyawa kita, anak masih kecil-kecil, hutang masih banyak banget, belum bayar ini, belum bayar itu, takut sama mati. Kalau kita takut kepada Allah saat itu, maka Allah ngasih garansi, orang yang takut kepada Allah akan Allah ampuni dosanya. Itu saking Rahman dan Rahimnya, sayangnya Allah sama kita. Baru takut doang nih, baru takut, belum sholat belum ibadah belum, baru takut, dia sudah diampuni dosanya. Nah makanya kalau kita punya perasaan, harus punya perasaan takut kepada. Nah kalau kita duduk ngaji, niatnya lillahi ta'ala, maka dihitung takut kepada Allah, dosa kita habis, amin. Nah selesai ngaji, walaupun kita ini ngajinya ngaji nguping, insya Allah karena lillahi ta'ala, mudah-mudahan dosa kita diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Lillahi khosyah, itu yang pertama. Ini kata Nabi ya, ini kata Nabi, orang yang duduk ngaji dan dia duduknya ngajinya karena Allah, maka sama juga dinilai takut kepada Allah. Yang kedua, wa talabahu ibadatun. Kata Rasulullah, orang yang nyari ilmu, orang yang duduk ngaji,
itu ibadah. Ibadahnya namanya ibadah ghair mahdhah. Boleh jadi ibadah ini melebihi pahalanya, melebihi sholat kita. Boleh jadi duduk ngaji kita ini pahalanya melebihi ibadah haji kita. Boleh jadi ibadah yang ngaji ini nih, boleh jadi pahalanya melebihi sedekah yang berjuta-juta yang kita kasih. Dan boleh jadi kita duduk ngaji ini itu pahalanya itu tak terhingga, ajrun ghairu mamnun. Sampai kalau punya kalkulator itu rusak, komputer ngitung pahala duduk ngaji sampai rusak saking banyaknya. Jadi jangan dikira nih kita di sini duduk sebentar dari maghrib sampai isya, ini namanya yang tajisura ila sholat, nunggu sholat sampai datangnya sholat. Ini adalah waktu yang sangat Allah memberikan berkah kepada kita. Saya pernah nyampaikan begini ya, ini kita sudah berumur, sudah banyak dosa kita. Waktu masa muda, masa remaja, jujur aja kita jarang sholat. Ya, ibadah kita kurang. Ya pokoknya begitulah. Dari mulai kita balik umur 15 tahun sampai hari ini banyakkan dosa daripada pahala. Nah tapi ada ungkapan dari aulia Allah, kita bisa nutupin dosa kita dulu. Kita bisa menghilangkan dosa kita dulu itu dengan mempergunakan 4 waktu. Dengan mempergunakan 4 waktu. Yang pertama nih ya, boleh praktik ini. Dan ini mujarab, artinya kita bisa menghapus dosa kita dan itu langsung Allah memberikan balasan yang luar biasa. Waktu yang pertama adalah qoblal maghrib, waktu sebelum maghrib. Maghrib sekarang itu jam 5.45. Nah jam 5 nah setengah 6 lah, setengah 6 atau jam 5 lewat dikit, kita udah siap-siap nih. Yang laki-laki, yang bapak-bapak udah pakai kain, udah pakai baju koko, siap-siap mau kemana? Ke musola. Dia datang gak ke musola, dia duduk sambil nunggu azan, nggak ngapa-ngapain nggak apa-apa, duduk aja itikaf nunggu datangnya azan maghrib. Itu waktu yang Allah luar biasa berikan kepada kita kelebihan dan fadilah. Orang yang mempergunakan waktu sebelum maghrib, dia datang ke musola, dia datang ke masjid, dia siap-siap untuk menghadap Allah. Belum aja nih, ya kadang-kadang mohon maaf ya, kadang-kadang kan kita siap-siapnya pas ajan baru siap-siap, baru kita pakai kain, baru kita pakai baju koko, baru kita pakai mau kena yang perempuan, yang ibu nih. Tapi kalau kita menyiapkan dirinya setengah jam sebelum waktu maghrib, itu Allah ngasih hadiah pahala, akan ditutupi dosanya yang telah lalu ketika masih remajanya. Tuh, ini mumpung nih masih hidup nih, boleh praktekin. Jadi sebelum azan 30 menit datang aja ke musola. Mungkin ada yang kotor disapuin dulu, atau mau ngapain lah, duduk itikaf nunggu waktu datang azan maghrib. Itu satu. Yang kedua, yang Allah berikan waktu yang berkah untuk menghapus segala, waktu namanya ba'dal maghrib. Nah setelah ini, jadi kalau kita udah masuk maghrib, kemudian sholat maghrib,
dan mempergunakan waktu antara maghrib sampai isya, boleh di rumah, boleh musola, dia baca Quran, dia ngaji, dia zikir, itu waktu itu dapat menghapus dosa yang telah kita lakukan di masa lampau ketika masih remaja. Udah berapa tuh? 2. Boleh berarti gini. Jadi kalau sebelum maghrib itu jam 5 udah siap-siap. Kalau saya kadang-kadang ngopi. Kalau saya itu ngopi jam 5 tuh udah ngopi saya. Ngopi pahit. Jadi kalau pagi kopi pahit, kalau maghrib sebelum maghrib jam 5 kopi pahit. Nanti kalau malam dikit baru kopi agak manis. Nah, biasanya ngopi tuh nunggu sampai nunggu maghrib. Kadang-kadang saya baca kitab nih, ntar ngaji nih bahas apa ya, buka-buka nih, baca referensi, baca kitab sampai datang waktu maghrib baru saya jalan. Nah, habis maghrib mungkin ada yang aktivitasnya, saya nggak ngapa-ngapain nih, silakan baca Quran, silakan zikir sampai datang waktu isya. Nah, itu boleh, itu bisa menghapus dosa-dosa kita di masa lampau ketika dulu kita banyak dosa-dosanya. Itu 2 waktu nih. Yang ketiga, ya agak berat nih, yang ketiga nih. Waktu yang ketiga namanya qabla subhi, sebelum subuh. Jadi kalau bisa bangun subuh itu setengah jam sebelum subuh udah bangun. Ngapain tuh? Nah, dalam Al-Quran Allah menganjurkan namanya yastaghfiruna fil ashar, istighfar sebelum datang subuh. Ini kalau kita mungkin subuh jam 4:30 nih, jam 4 udah rapi nih. Kemudian kita milih baca zikir, baca Quran, baca sholawat, apa baca apa? Nah, yang paling bagus adalah istighfar. Udah aja istighfar dari mulai 15 menit sebelum datang subuh atau paling banter setengah jam sebelum subuh boleh kita baca. Boleh ke di rumah? Boleh. Apalagi datang ke musola. Pas setengah jam datang ke musola masih dikunci. Ya, ini masih dikunci di musolanya. Udah aja di pinggir musola tuh baca aja sambil yang bawa kunci bukain. Itu waktu yang Allah berikan fadilah yang sangat luar biasa yang orang nggak tahu. Pak Ustadz, saya makan ibu-ibu, boleh nggak musola? Boleh. Boleh nggak di rumah? Boleh. Bangun jam 4, ibu-ibu misalnya pengen melaksanakan istighfar, boleh. Sambil nunggu waktu azan subuh di rumah baca istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, ulang-ulang atau banyak istighfarnya, astagfirullah rabbal baraya, astagfirullah minal khataya, terus diulang-ulang sampai datang waktu. Ini sederhana, tapi Allah ampuni dosa kita. Yang masalah itu waktu yang ketiga. Waktu yang keempat, ini juga. Waktu yang keempat adalah ba'da sholat subuh. Jadi kalau habis sholat subuh jangan langsung Allahumma lantas jalan. Baca dulu zikir, baca dulu wirid sebentar aja. Itu bacaan-bacaan yang kita baca pada subuh itu diaminkan oleh malaikat-malaikat Allah dan itu menghapus dosa-dosa kita. Ini 4 waktu nih. Sebelum maghrib, setelah maghrib, sebelum subuh dan
setelah subuh. Ini bisa menghapus dosa-dosa kita yang segunung yang telah kita tinggalkan pada masa remaja. Jujur aja kan kita remaja banyak meninggalkan sholat. Nah, ini waktunya kita tebus dengan ibadah. Nah, ada satu, Pak Ustadz, saya nggak bisa nih sebelum maghrib. Kenapa? Saya masih di jalanan. Udah habis maghrib, boro-boro habis maghrib, nyampe di rumah udah lewat azan maghrib, belum mandi, belum ini, boro-boro zikir. Udah habis sebelum subuh, boro-boro subuh. Saya bangunnya pas azan. Itu gue udah kelewat, bangunnya pas qomat. Ya udah habis subuh, boro-boro juga. Lah, empatnya nggak bisa nih. Nah, ada satu solusi. Mau tahu? Datanglah ke majelis taklim, ngaji. Kalau kita empat-empatnya nggak bisa, kata Rasulullah, wa talabuhu ibadatun. Orang yang datang ngaji itu dihitung ibadah, bisa menghapus dosa kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ini berat nih ngaji, berat ya Allah. Gurunya berat, yang jamaah juga berat. Apalagi kalau di TV-nya lagi rame-ramenya, susah datangnya. Maka alhamdulillah kita bisa ngaji ini tiap malam Rebo. Mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wa mujaqaratahu tasbihun. Kata Nabi, orang yang mujaqarah ilmu, mengingat-ingat ilmu yang telah diajarkan sama gurunya, itu dihitung tasbih. Pernah nggak baca tasbih subhanallah subhanallah sehari semalam? Pernah? Nggak pernah. Atau baca tasbih sejam lah, subhanallah 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 1 jam, pernah nggak? Nggak pernah. Setengah jam? Nggak pernah. 15 menit? Nggak pernah. Paling kita baca tasbih cuma 33. Kata imamnya tadi setelah sholat, ilahi ya rabbi anta maulana subhanallah subhanallah subhanallah. Berapa kali? 33 kali. Kalau hitung menit cuma 35 detik kita baca tasbih. Dikit banget. Tapi kalau kita ngaji dan mujaqarah, dengerin guru lagi bicara tentang ilmu, walaupun bengong mikirin utang, walaupun bengong mikirin penyakit, lagi dipikirin ini, tapi dengerin, itu kita juga disamakan sedang membaca tasbih. Orang yang baca tasbih itu malaikat senang kepada dia, sebab bacaan tasbih ini adalah bacaannya malaikat-malaikat Allah. Ini saya kasih informasi nih, itu ketika malaikat itu, ketika Allah menciptakan aras ini adalah makhluk yang sangat besar, namanya aras. Itu yang nahan malaikat. Itu malaikat itu ada ribuan, jutaan barangkali, nahan aras supaya nggak jatuh. Saking beratnya aras itu sampai gemeter tuh malaikat. Saking besarnya. Nanti kalau kita udah meninggal, nanti bisa melihat namanya aras. Nah, Allah ngajarin kepada malaikat, hai malaikat, aku ajarkan kepadamu supaya enteng, ringan. Itu aras. Jadi megangnya nggak berat, jadi ringan. Kata malaikat, ya Allah, beritahu aku, berikan kami bacaan yang bisa meringankan beban. Akhirnya Allah memberikan sebuah bacaan, subhanallah. Akhirnya malaikat, seluruh malaikat yang megang aras, yang nahan aras, yang jumlahnya jutaan, baca kompak
subhanallah, 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 itu jadi ringan. Jadi zikir yang pertama kali yang malaikat ucapkan di atas aras adalah subhanallah. Jadi kalau bapak-bapak, ibu ini punya beban nih, punya beban berat, punya urusan yang gak pernah selesai, punya utang banyak, punya ini, itu ikutin perintah Allah seperti halnya malaikat yang dibaca. Perbanyak baca tas subhanallah, subhanallah, subhanallah. Nah, ya Pak Ustaz, saya sibuk, nggak bisa. Akhirnya Rasul memberikan jalan. Udah, datang aja ngaji, duduk ngaji, dengerin guru, dengerin ustaz ngomong, itu dinilai baca tasbih. Jadi malaikat-malaikat itu awal mulanya zikirnya adalah subhanallah. Nanti bisa praktek ini. Jadi habis misalnya kita punya urusan, baca aja subhanallah, subhanallah. Nah, setelah subhanallah, ini agak panjang dikit ya. Enggak apa ya? Nabi Adam Allah ciptakan nih. Allah ciptakan termasuk pasangannya namanya Siti Hawa. Karena melanggar perintah Allah, akhirnya Nabi Adam dikeluarkan dari surga, masuk ke alam dunia atau dunia bumi ini. Di surga Nabi Adam nggak pernah kena penyakit, sebab di surga nggak ada sakit. Boro-boro sakit, angop aja angop tuh, itu nggak ada. Ngantuk nggak ada, pegel nggak ada, capek nggak ada di surga. Pokoknya enjoy, seneng terus. Nah, ketika Nabi Adam diturunkan ke bumi, Nabi Adam kena sakit. Sakitnya apa? Pertama kali yang Nabi Adam dan Siti Hawa rasakan sakitnya, kalau orang bilang namanya sakit flu. Nah, COVID ya, flu. Nah, Nabi Adam ketika flu kan bangkis, bersin. Ucapannya apa tuh? Alhamdulillah. Pas bangkis, didengar oleh malaikat di atas aras. Langsung malaikat yang tadi awalnya baca subhanallah, 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 ditambahin subhanallah walhamdulillah, subhanallah walham. Ngikutin siapa? Ngikutin ucapan Nabi Adam alaihi salam. Jadi ucapannya jadi dua tuh, subhanallah walhamdulillah, subhanallah walham. Itulah bacaan zikir alhamdulillah. Saya pernah nyampaikan begini nih. Ini kaul dari ulama, man lazima alhamdulillah, siapa yang biasakan membaca alhamdulillah, tataba'at alail khairat, maka akan diikuti oleh kebaikan-kebaikan yang lainnya. Kita ini punya kebaikan satu, kita kerja ini alhamdulillah selesai. Nah, pas kita ucapin alhamdulillah, datang kebaikan lagi. Kita ucapin lagi alhamdulillah, datang lagi. Pokoknya kalau kita pengen ngundang kebaikan, datang lagi, ucapin alhamdulillah. Dapat duit nih dari suaminya misalnya, Bu ya. Kata suaminya, nih Bu, uang belanja tolong habisin sebulan 10 juta. Wah. Kata ibu, alhamdulillah. Karena udah ngucapin alhamdulillah, suami seneng. Wah, ditambahin lagi 10 juta lagi. Kenapa? Karena ngucapin alhamdulillah. Jadi ucapan alhamdulillah itu jangan dianggap enteng. Kita ngucapin alhamdulillah itu adalah ucapan yang Allah seneng. Jadi kesenangan Allah itu adalah hambanya mengucapkan alhamdulillah. Habis ngaji alhamdulillah, habis makan alhamdulillah. Pokoknya apa aja dah
sebuah kenikmatan atau kebaikan yang kita lakukan, selesai kita baca alhamdulillah, itu Allah senang sesenang-senangnya. Jadi jangan lupa baca alhamdulillah. Jadi baca tuh subhanallah walhamdulillah. Nah, kemudian ada lagi baca yang ketiga adalah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Bacaan siapa ini? Ini bacaannya Nabi Nuh alaihi salam. Habis Nabi Adam punya anak, ada seorang nabi namanya Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh ini adalah nabi yang pernah bikin perahu di lautan, di gunung. Jadi dapat perintah sama Allah, tolong bikin perahu. Nabi Nuh bikin perahu di gunung. Sekarang saya tanya dah, kira-kira masuk akal nggak orang bikin perahu di gunung? Masuk akal nggak? Lah kagak. Kita bilang apa? Ini orang gila ini mah. Masa bikin perahu di gunung? Biasanya orang bikin perahu di mana? Di laut, di daratan, di sungai. Nabi Nuh ini perintah Allah, karena perintah bikin perahu, itu bikinnya di atas gunung. Kenapa? Nabi Nuh dikasih tahu nanti akan terjadi banjir besar, dan itu banjir ini melebihi gunung. Dan orang itu, umat Nabi Nuh, mengatakan wah gila, jangan mau diikutin. Makanya Nabi Nuh itu 800 tahun dakwah. Berapa tahun? 800 tahun ceramah agama, ngajak orang membaca la ilaha illallah, dapatnya cuma 80 orang. 800 tahun dapatnya 80 orang. Capek. Nah, Nabi Nuh itu yang pertama kali memberikan sebuah ungkapan la ilaha illallah. Tuh. Makanya benar kejadian hujan berbulan-bulan sampai akhirnya banjir sampai anaknya namanya Kan'an itu durhaka, diajak sama ayahnya, sama Nabi Nuh, ya anakku masuk kapal. Apa kata anaknya Kan'an? Enggak apa, saya mau ke gunung itu aja itu tinggi, enggak mungkin tuh gunung kelep. Itu Kan'an ke gunung itu, tetap itu gunungnya kelep. Habis tuh. Nah, ucapan Nabi Nuh la ilaha illallah diikutin oleh malaikat di atas aras menjadi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. 3 ya. Nah, yang keempat datanglah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim ini dapat perintah nyembelih anaknya, namanya Nabi Ismail. Singkat cerita, Nabi Ismail udah dibaringkan di tempat pembaringan. Nah, pas dipotong sama Nabi Ibrahim ada ungkapan yang diucapin. Apa ucapannya? Allahu Akbar. Itulah ucapan pertama kali diucapkan di dunia oleh Nabi Ibrahim, Allahu Akbar. Malaikat yang di atas aras ikutin lagi. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Tuh. Akhirnya Nabi Ibrahim itu gara-gara itu diberikan pengganti kibas. Nah, datanglah Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi Muhammad itu mendapatkan ujian cobaan yang sangat berat, ketika Nabi kita itu diboikot, disiib, istrinya meninggal, pamannya meninggal, nggak boleh balik kampung, diusir.
Akhirnya Nabi Muhammad dan umatnya ke Taif. Di Taif diusir. Nah, ada ucapan Nabi yang membuat dia kuat. La haula wala quwata illa billah. Malaikat ikutin lagi. Jadi 5. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Jadi subhanallah dari mana? Dari Allah dan malaikat. Kemudian yang kedua, alhamdulillah dari Nabi Adam. Kemudian la ilaha illallah dari Nabi Nuh. Kemudian Allahu akbar dari Nabi Ibrahim. La haula wala quwata illa billahil azim dari Nabi kita Muhammad sallallahu wasallam. Barang siapa yang baca ini, itu akan diberikan berkah hidupnya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Jadi kalau kita baca ini, insya Allah berkah. Jadi kalau kita nggak bisa baca ini, duduklah di majlis taklim wa mujaqaratahu tasbih. Duduknya kita sama juga baca tasbih. Ini masih panjang ini, waktunya udah habis. Ya, mudah-mudahan minggu depan kita diberikan panjang umur, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih bahas tentang ilmu, mudah-mudahan kita diberikan kesehatan jasmani rohani untuk bertemu pada pengajian yang akan datang. Ya, kita baca Fatihah, niatin ya, yang barangkali ada yang orang tuanya yang sakit, ada tetangga yang sakit, ada saudara yang sakit, doain semuanya yang sakit, Allah angkat penyakitnya, Allah berikan kesembuhan dan kesehatan buat mereka yang sedang sakit. Juga barangkali juga banyak di antara kita yang sedang punya masalah, punya problem, punya urusan, mudah-mudahan urusannya dimudahkan, dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang belum mendapatkan hidayah, Allah berikan nur hidayah dalam hatinya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. وقل يا كريم يا كريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حمد الشاكرين حمد نائمين حمد نعمه يكافئ مجيدا اللهم صل على سيدنا محمد وبارك على سيدنا محمد اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا متقبلا ويقينا صادقا وقلبا خاشعا ودعاء مستجابا ورزقا واسعا مباركا من حيث لا يحتسب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Terima kasih, mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.